Tuhan yang memberi kehidupan itu, Tuhan pula yang akan mengambil kembali kehidupan itu. Tugas kita adalah bersyukur atas anugerah kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, dan semoga hidup kita ini sungguh-sungguh semakin berdaya guna. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini gereja merayakan pesta kanak-kanak suci. Mereka adalah para martir. Kisah pembunuhan anak-anak di Bethlehem itu berawal dari kedatangan orang-orang Majus ke Yerusalem. Mereka menyampaikan pertanyaan menggemparkan. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Mereka telah melihat bintangnya di timur dan datang dari jauh untuk menyembah sang raja baru. Mendengar informasi itu, terkejutlah Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dia segera mengumpulkan para imam dan ahli Taurat untuk mencari keterangan di mana raja baru akan dilahirkan. Dan sesudah mengetahui tempat kelahiran Yesus, Mesias, Herodes menyuruh para Majus mendahuluinya ke Bethlehem. Dia mengatakan demikian, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Kelahiran kanak-kanak Yesus yang konon akan menjadi Raja Israel membawa ancaman bagi Raja Herodes. Kemarahannya semakin menjadi-jadi karena telah bertemu Mesias. Orang Majus malah pulang kembali ke negerinya melalui jalan lain. Murka karena Herodes merasa sudah dibohongi, tetapi terlebih karena dia sangat takut takhta kekuasaannya terancam. Maka Herodes memerintahkan para prajurit untuk membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Meskipun berhasil membunuh semua anak di sana, tujuan Herodes tidak tercapai karena kanak-kanak Yesus telah diungsikan orang tuanya ke Mesir. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kelahiran Mesias membawa harapan baru bagi bangsa Israel yang sudah lama hidup dalam kegelapan. Tetapi sayang, lahirnya sang Raja Damai ke dalam dunia justru diwarnai oleh kekerasan, ketidakadilan, dan kematian, bahkan kematian anak-anak yang tidak bersalah. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa di dalam penderitaan terberat sekalipun, Allah tidak pernah kehilangan kuasanya. Dengan lahirnya Immanuel, Allah masuk dalam sejarah kehidupan kita yang syarat dengan penderitaan, ketidakadilan, dan kematian. Dia mengerti segala duka cita dan penderitaan kita. Hanya Allah lah yang sanggup menolong kita. Pesta Natal mengingatkan kita bahwa
Langkah pertama Tuhan dalam mengakhiri ketidakadilan dan kematian adalah dengan menyerahkan dirinya sendiri pada ketidakadilan dan kematian itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, dari perayaan hari ini kita mau belajar bagaimana menghormati kehidupan yang Tuhan percayakan atas kita. Hari-hari ini Bapak Ibu, banyak orang yang kecewa atas hidupnya. Banyak orang yang kadang-kadang bertindak nekat. Ada orang-orang yang merasa hidupnya tidak menguntungkan. Hidupnya penuh dengan penderitaan. Orang menjadi putus asa, bahkan ada yang ingin mengakhiri hidupnya. Jangan Bapak Ibu. Tuhan yang memberi kehidupan itu, Tuhan pula yang akan mengambil kembali kehidupan itu. Tugas kita adalah bersyukur atas anugerah kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, dan semoga hidup kita ini sungguh-sungguh semakin berdaya guna. Hidup dan kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi kesempatan kita memuliakan Tuhan. Memang kita harus mengakui kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi-situasi batas. Ketika kita mengalami kekecewaan, keputusasaan yang luar biasa mendera kita, tetapi ingat sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan seorang pun, walaupun dalam situasi batas itu. Kemari Bapak Ibu, kita hargai kehidupan. Karena kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita adalah berkat terindah, berkat terbesar, karena Tuhan percayakan hidup itu untuk kita. Inilah kepercayaan terbesar ketika Tuhan hadiahkan hidup itu untuk kita. Jaga, rawat, pelihara. Dan semoga hidup kita bukan menjadi hidup yang sia-sia, tetapi hidup yang sungguh berdaya guna dan berdaya pikat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.